Oke, selamat datang kembali di channel belajar gitar Alon Way. Nah guys, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk membuat intro, dan kita juga akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk membuat improvisasi di dalam permainan gitar kita. Nah guys, pertama untuk membuat intro itu sebenarnya apa sih? Intro itu pada intinya sebenarnya awalan lagu yang kita pakai, gimana caranya supaya orang yang akan mendengarkan lagu, menyanyikan lagu, atau kita iringi, itu nanti akan mengerti bahwa oh ini waktunya untuk masuk begitu, dan juga mereka punya antisipasi yang positif terhadap lagu yang akan dimainkan. Nah guys, cara membuat intro itu gimana sih? Nah sebenarnya kita kalau belajar dari video-video sebelumnya kan juga ada masalah family chord. Ini penting sekali untuk teman-teman belajar family chord untuk bisa membuat akord yang baik untuk susunan intro yang baik. Nah caranya gimana? Di dalam satu family chord teman-teman bisa susun dalam bentuk yang bermacam-macam. Teman-teman bisa buat akord keempat, akord kelima, terus kembali ke akord pertama, kembali ke akord kelima. Misalnya ya, lagu ya, lagu Pak engkau sungguh baik gitu ya. Kita intronya dibikin 4 5 1 kelima lagi. Tapi ini bentuknya sangat simpel sekali begitu ya. Ada bahkan orang yang memotong bukan 4 5 1 5 tapi cuma dipotong cuman 5-nya doang. Jadi langsung main Bapak. Nah, ini agak susah begitu ya, dan ini tidak direkomendasi karena mungkin antisipasinya jadi kurang gitu. Jadi orang kayak oh ini kok baru singkat sekali dan mungkin nggak terlalu menggambarkan lagunya begitu. Nah, petian juga bisa dipakai di dalam membuat intro untuk jadi lebih bagus misalnya. Kita kalau yang pola lama kita seringkali juga pakai akhir dari lagu gitu ya. Jadi misalnya kalau besar sepi, jadi diambil akord belakangnya untuk membuat chord intro gitu ya. Ya sebenarnya boleh juga, nggak masalah untuk pola chordnya, tapi kalau cuma mainkan chord seperti itu rasanya jadi kurang menggambarkan antisipasi yang baik untuk kita mulai untuk menyanyikan lagu. Apalagi kalau kita belajar lagu, kita harus menyanyikan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Nah itu akan kurang membantu gitu. Nah, kita sebagai pemusik bisa mengembangkan bagaimana cara membuat intro. Caranya gimana? Kita bisa membuat intro sendiri. Caranya gimana? Kita perlu belajar membuat melodi di dalam intro. Nah, sebelum kita belajar dari membuat melodi dulu, kita mau belajar dulu fungsinya untuk kita belajar family chord. Kalau kita tahu family chord itu ketika kita mainkan itu akan tetap membentuk satu harmoni yang cukup baik gitu. Nah, biasanya intro dimulai dengan nada pertama, dan nanti di endingnya sebelum masuk ke lagu masuk nada akord kelima begitu. Jadi misalnya kalau kita ambil dari C lebih gampang ya, kita bisa mulai dari akord pertama. Ini yang wajar ya. Jadi kita pindah ke akord keempat. Kita pindah ke akord keenam, kelima, keempat, baru kelima, baru masuk ke lagunya. Jadi awalnya biasanya dimulai dari chord pertama, dan endingnya sebelum masuk ke lagu biasanya diambil di akord ke-5 begitu ya. Jadi supaya bisa menjadi lompatan untuk kembali ke chord pertama. Tapi ini tergantung dari lagunya. Jika lagunya ternyata mulainya dari nada keempat, misalnya kita tahu telah lama ku cari-cari. Nah ini awal lagunya dimulai dari akord keempat. Jadi kita kalau membuat intro ketika lagunya pertama ini masuknya akord keempat, kita harus stop di akord pertama. Jadi kalau kita membuat intronya misalnya, dasar kita pakai G ya. G, kalau G minor, misalnya akord ke-6-nya, kedua, kelima, ke-1. Tahan satu aja. Telah lama.
karena lagunya dimulai dari chord keempat. Tapi lagu-lagu yang seperti ini nggak terlalu banyak, jadi teman-teman bisa nanti pelajari juga untuk lagu-lagu yang mulai awalnya bukan dari chord pertama gitu ya. Nah, tapi kita mau belajar dari yang basic dulu, dari lagu-lagu yang dimulai dari chord pertama. Jadi polanya adalah pertama mulai dari chord pertama, lalu bagian akhirnya setelah susunan chord-chord ini kita masuk ke bagian chord kelima baru masuk ke lagunya. Nah, tapi kalau kita melihat apakah intro itu boleh panjang-panjang? Sebenarnya nggak apa-apa, asalkan antisipasinya nggak lebay begitu ya. Kalau teman-teman tak kepanjangan intronya juga mau masuk ke lagunya juga susah begitu kan. Jadi jangan sampai kepanjangan, tapi jangan juga kependekan begitu. Intro biasanya kita bentuk dalam bentuk family chord, atau nanti ada kelompok-kelompok chord yang bisa kita mainkan. Misalnya ke satu, ketiga, ke enam, ketiga lagi, 4, ke 1, ke 4, ke 5, ke 1 lagi, terus masuk ke 5. Ini juga satu bentuk susunan yang bisa kita pakai. Pertama kita harus membentuk pola chordnya dulu. Jadi untuk membuat satu intro yang baik kita harus membuat pola chord. Ini butuh kreativitas, butuh pengalaman juga. Tapi teman-teman bisa coba-coba untuk masukkan saja dari family chord itu, yang satu family chord yang sama, masukkan beberapa chord di dalamnya dan coba untuk buat susunan yang nggak terlalu panjang, tetapi bisa dimulai dengan chord pertama, bisa diakhiri dengan chord kelima, dan jangkauannya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek gitu. Dibuat satu susunan chord. Aku kasih contoh tadi misalnya. Nah, kalau aku misalnya bentuk susunannya seperti ini ya. Jadi 1, 3, 4, 5, kembali ke 1 lagi. Baru nanti masuk ke 5, baru masuk ke lagunya. Nah, kita hafalkan dulu dari pola chordnya kita sudah bentuk dan kita catat gitu. Kita catat dari C, masuk ke E minor, ke F, ke G, ke C, terus ke G lagi. Nah, teman-teman kita ingat di dalam video sebelumnya juga di dalam setiap chord ada yang namanya nada-nada pembentuknya. Nah, sekarang kita mau belajar caranya bisa menempatkan melodi di bentuk-bentuk tiang-tiang chord yang sudah kita buat gitu ya. Kalau kita tadi sudah membentuk pola chord ini sebetulnya menjadi tiang-tiang dari intro yang akan kita buat begitu. Jadi sekarang kita akan memulai dengan tiang-tiangnya terlebih dahulu. Jadi tiangnya tadi ada beberapa. 1 C, 2 E minor, 3 F, 4 G, 5 C, 6 lagi ke G gitu ya. Nah, jadi 6 tiang gitu di sini. Nah, dari 6 tiang ini kita mengisi melodi dari setiap tiangnya dulu begitu. Nah, kita mengisi melodi dari tiang. Misalnya kita mau ambil dari tiang pertama C. Tiang C ini punya 3 nada dasar. Do, Mi, atau Sol. Nah, kita mau ambil yang mana? Terserah. Kita ambil Sol misalnya. Sol ya. Nah, kedua E minor ya. E minor nadanya Mi, Sol, Si. Kita ambil misalnya Mi terus Sol. Nah, kalau F ada Do, Fa, La. Kita ambil misalnya Do ya. Jadi C, E, Do dari F ya. Nah, sekarang G mau ambil apa nadanya? Kita ambil nadanya Re misalnya. Terus baru C, kembali ke Do lagi, boleh. Kita ambil salah satu dari 3 nada tertentu ini, kita ambil secara acak, nggak masalah dengan pola yang sudah kita buat. Jadi Mi, Sol, Do, Re, Do, baru masuk ke G ya. Nah, kalau kita sudah membentuk pola-polanya seperti ini, sudah ada tiang-tiang dari intro kita. Nah, sekarang kita perlu mengisi di antara tiang-tiang ini, kita bisa mengisi dengan melodi yang berbeda gitu. Misalnya, selama tiangnya sudah pasti, kita nggak boleh miss dari tiang itu. Jadi ketika tiang itu pas ada di situ, kita harus menembak nada yang sudah kita rancangkan. Tapi di tengah-tengahnya itu kita bisa membuat melodi secara bebas dengan ketukan yang bebas juga. Nah, kita kalau mau bentuk yang sederhana dulu misalnya, jadi kan Mi, Sol,
Aku coba untuk kasih isian di tengah-tengahnya ya. Mi, fa, sol, sol, mi, re, do, si, do, mi, re, do, do. Nah, ini sudah jadi satu bentuk intro yang kita buat sendiri begitu, dengan isian yang tadi kita isi mi, fa, sol, sol. Nah, mi, fa, sol ini tengah-tengah adalah isian antara pilar C dengan pilar E minor gitu. Mi, fa, sol, sol. Diganti, boleh juga. Mi, sol, do, si, sol. Mi, sol, do, si, sol. Bisa juga diisi gitu ya. Yang penting awalnya mi, di pilar yang kedua di sol gitu. Pasti tidak akan fals selama kita belajar tangga nadanya, juga kita belajar dari nada-nada pembentuk dari chord-chord pilar yang sudah kita pilih tadi begitu ya. Mi, fa, sol, sol, la, sol, mi, re, do, la, sol, mi, re, do, si, do, mi, re, do, do. Nah, jadi di isi-isiannya kita juga bisa membentuk dengan kreativitas kita, mau susunannya berbeda lebih baik tidak terlalu monoton ya. Kalau monoton mungkin akan membosankan. Jadi kita bisa membuat pola-pola melodi yang lebih menarik, lebih ritmiknya boleh dinamik. Tapi kalau terlalu lebay dengan dinamik ritmiknya juga mungkin akan kesulitan. Kalau misalnya terlalu rame misalnya, gitu, jadi kesannya juga nggak enak begitu ya. Jadi kita perlu menyeimbangkan antara fleksibilitas dengan simplisitas itu, karena musik sebetulnya kita adalah satu harmoni antara yang simple dengan sesuatu yang kompleks begitu ya. Nah, untuk membuat intro jadi seperti itu guys caranya. Jadi untuk membuat melodi dari sebuah intro adalah kita membentuk pertama tiang-tiang dari chord yang mau kita buat. Yang kedua, kita menentukan melodi di tengah-tengah tiang yang kita isi, dan kita juga setelah itu mengisi di antara tiang-tiang itu dengan melodi yang kita mau buat kreatif. Nah, jadi caranya bikin itu sebenarnya simple kayak gitu sih. Jadi teman-teman bisa membentuk pilarnya, lalu juga mengisi nada dari pilar-pilar itu. Setelah itu di antara pilarnya baru kita membuat nada-nada sendiri. Nah, kesulitannya di mana? Sebenarnya kita perlu kreativitas, perlu banyak referensi, karena kita perlu mengkombinasikan antara chord-chord dan melodi, juga bahkan ritmik begitu ya. Jadi 3 poin ini, chord, dari melodi, juga untuk ritmiknya gitu. Kita 3 ini bisa atur-atur, kita bisa mix dengan lagu-lagu yang kita biasa dengar gitu ya. Kita referensikan dan kita buat dengan lebih baik. Nah, sekarang kita juga masuk ke bagian yang kedua dari hari ini, sesi hari ini, yaitu dari membuat satu improvisasi begitu. Sebenarnya ini polanya sama dengan cara membuat dari intro begitu ya. Nah, caranya gimana? Ketika kita belajar improvisasi, kita tahu bahwa di dalam improvisasi itu juga punya bentuk nada begitu. Jadi susunan dari chord seperti ini contohnya. Ini susunannya 4, 5, 6, 3 minor. 4. Nah, susunannya seperti itu. Nah, kalau kita misal dari susunan seperti ini, kita bisa bentuk improvisasi seperti apa sih? Nah, misalnya kita coba ya. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita belajar dari improvisasi, sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang sama seperti kita membuat intro. Caranya gimana? Ketika kita membuat melodi, kita perlu tahu di dalam ketukan berapa itu ada pilarnya di dalam iringan itu. Kalau kita belajar dari iringan yang tadi kan kita tahu pilarnya ada Fa, nada keempat, F, nada kelima, nada keenam, lalu nada ketiga begitu. 4, 5, 6, 3. Jadi ada 4 pilar di situ. Teman-teman, dari 4 pilar itu kita perlu tahu nada-nada pembentuknya. Nada-nada pembentuk dari Fa adalah Fa, La, Do,
nada keempat, nada kelima sol si re, nada keenam la do mi, nada ketiga minor mi sol si. Jadi ketika not itu dibunyikan, chord itu dimainkan pada pilar itu, kita perlu memencet nada yang pas sesuai dengan nada pembentuknya. Misalnya tadi waktu F, ketika nada ini dimainkan oleh pengiring, kita perlu antara memencet nada la, do, atau fa. Misalnya, jadi fa. Waktu G, sol, kita juga bisa ambil sol, sol, si, atau re. Atau kita coba re. Gitu ya. Fa, mi, re. Ternyata re-nya pas di G gitu. Terus waktu A minor, la, do, mi. Fa, fa, mi, re, do, re, mi. Fa, fa, mi, sol, si, do. Kayak gitu. Nah, caranya adalah berarti kita perlu peka-peka untuk dari melodi yang kita mainkan ketika pada ketukan pilar di iringan itu kita perlu menggunakan nada yang sesuai. Nah, nanti ke depan pengembangannya kita punya pengembangan yang cukup perlu kita pelajari lagi ketika kita memainkan nada-nada yang membentuk chord yang chord tidak biasa dari iringan itu. Misalnya tadi ternyata aku ambil nada mi ketika di iringan membunyikan nada F. Harusnya kan mi tidak masuk di dalam fa la do begitu. Tapi ketika aku memainkan mi, chordnya yang dimainkan dia menjadi F mayor 7. Nah, ketika mi bisa dimasukkan gitu. Nah, ini ada chord-chord yang cukup perlu kita pelajari selanjutnya. Tapi kita belajar dari basic dulu ya, pelan-pelan saja, alon-alon wae. Jadi kita belajar dari bentuk-bentuk yang paling gampang gitu. Cara bentuk yang paling gampang adalah kita cari nada-nada pembentuknya dan setiap pilar itu dilewati kita harus memainkan nada-nada dari pembentuk pilar itu. Nah, caranya kayak gitu untuk improvisasi guys. Caranya yang paling simpel kita buat looping. Caranya buat loop adalah satu rekaman yang diulang-ulang seperti yang aku sudah buat ini ya. Terus kita latihan dengan satu nada dulu ya. Kalau sudah bisa satu nada, kita ganti dua nada. Jadi lebih kompleks lagi kalau kita sudah semakin ahli, kita bisa nanti dengan groovy, lebih dengan feel, kita bisa memainkannya lebih enak lagi ya. Kayak gitu. Teman-teman kalau kita belajar dari memainkan dari improvisasi, apa yang bisa kita pelajari setelah kita belajar improvisasi, belajar intro, kita bisa membuat musik itu jadi lebih indah lagi. Jadi teman-teman selamat belajar membuat intro yang baik dan membuat improvisasi yang baik untuk di tengah-tengah lagu. Teman bisa belajar lagi, coba-coba terus dari bentuk-bentuk pola chord yang baru, juga untuk susunan melodi yang bisa teman-teman pelajari. Oke, sekian dari belajar hari ini. Terima kasih, belajar alon-alon baik. Oke, sampai jumpa.